Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang idhofah. Mungkin teman-teman yang memang basicnya dari pondok pesantren ataupun madrasah aliyah tidak asing lagi mendengar kata-kata idhofah. Idhofah ialah dua kata benda yang dijadikan satu yang sangat berkaitan untuk membentuk makna baru yang rinci dan jelas. Idhofah juga memiliki dua bagian, yakni mudhof dan mudhof ilaih. Bagian ini sangat-sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Mudhof artinya kata yang disandarkan, sedangkan mudhof ilaih artinya sandaran atau tempat sandaran kata yang awal. Contoh pada bagian babul fasli. Babu artinya mudhof, al-fasli artinya mudhof ilaih. Adapun mudhof, cara penulisan mudhof yakni tidak boleh berawalan dari alif lam dan tidak boleh berakhir dengan tanwin. Contohnya ialah kitabullahi. Tidak al-kitabullah, tidak menggunakan alif lam awalnya, dan al-kitabun tidak menggunakan tanwin. Adapun mudhof bila berbentuk jamak atau mutanna yang lebih dari dua, maka huruf nun di akhir kata dihilangkan. Contoh pada bagian kalau satu pena yakni kolamun, bila dua pena kolamani. Bila menjadi mudhof, kolamani nunnya dihilangkan. Contoh pena dua pena Ahmad menjadi yakni kolama Ahmad, nunnya dihilangkan. Adapun yang kedua yakni mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini biasa bersifat majrur atau biasanya diakhiri dengan kata harokat kasroh. Contoh babul masjidi, bukan babul masjidu, tetapi babul masjidi. Harokat akhirnya pasti kasroh. Tapi ini pemahaman secara umum, karena terdapat pengecualian pada teks-teks tersebut atau kalimat-kalimat yang lainnya. Contoh, bila mudhof ilaih ini berbentuk jamak atau lebih dari dua, maka alif atau waw sebelum nun berakhir menjadi ya sukun. Contoh al-muslimuna, yang awalnya al-muslimuna waw sukun menjadi al-muslimina karena kemasukan mudhof ilaih menjadi al-muslimina. Contoh baladul muslimina, yang awalnya baladul muslimuna karena masuk ke mudhof ilaih menjadi baladul muslimina. Mudhof juga tidak harus bersifat isim atau kata benda yang nyata, namun bisa juga dalam bentuk isim yang lain. Contoh mudhof ilaih yang berbentuk istifham atau kata tanya. Misal ibnu man. Ibnu man ini pengecualian dari asrof yang tadi. Ibnu man, ibnu mudhof, man mudhof ilaih, yang artinya anak siapa. Pengecualian yang berikutnya yakni mudhof ilaih yang berbentuk kata ganti. Contoh kitabuka. Ka tersebut merupakan kata ganti atau kata domir, yakni artinya buku kamu. Contoh yang lain adalah baituhum. Baitun artinya rumah, hum artinya mereka. Baitu mudhof dan hum mudhof ilaih, yang artinya rumah mereka. Dan pengecualian yang terakhir yakni isim mausul atau kata sambung. Contoh pada ayat Al-Quran seperti allati, alladhi. Contoh pada surah Al-Fatihah yang berbunyi siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, alladzi tersebut merupakan mudhof ilaih. Sirata mudhof, alladzina mudhof ilaih. Oke. Yang terakhir yakni fungsi dan kegunaan idhofah.
Idhofah ini ada tiga fungsi. Yang pertama yakni memberi makna min, yang kedua memberi makna fi, dan yang terakhir memberi makna li. Adapun contohnya memberi makna min. Kalau di mudhof ilaih, khotamun hadidin, yang artinya cincin besi. Padahal awal katanya yakni khotamun min hadidin. Min tersebut dihilangkan. Yang artinya tuh cincin dari besi. Kemasukan mudhof ilaih menjadi khotamun hadidin. Yang kedua memberi makna fi. Jika di mudhof ilaih katanya malikul al-ghabati, yang artinya raja hutan, itu kalau di mudhof ilaih, padahal asli katanya yakni malikun fil ghabati, yakni raja di hutan. Nah, fungsi dari idhofah memberikan makna fi menjadi malikul ghabati, jadi raja hutan. Dan yang ketiga yakni li. Fungsi idhofah yang ketiga yakni li. Contoh kalau di idhofah babul fasli, yang asli katanya yakni babun lil fasli, pintu untuk kelas. Kemasukan idhofah menjadi babul fasli, pintu kelas. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan atau kami jelaskan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.